Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Sobat Pendidikan dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di podcast Ngadu Malundo BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin pada episode kali ini kalian melihat wajah baru, dan ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Tirani Ulmuzahra Alkausar Polnagau, akrab dipanggil Tira atau Tirani. Nah, kali ini kita akan membahas yang sedang booming akhir-akhir ini, pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Mengutip laman Pusat Informasi Guru Kemdikbud, pengelolaan kinerja pada PMM dirancang untuk memudahkan guru dan kepala sekolah dalam menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir. Nah, tentu hal ini bukan sesuatu yang awam lagi, dan bagaimana sih sebenarnya formula dari pengelolaan kinerja di PMM, dan tentu jika sesuatu hal ini adalah barang yang baru, perlu adanya evaluasi yang akan dilakukan di lapangan, dan bagaimana kemudian UPT Kemendikbudristek yang ada di daerah, pada khususnya di Provinsi Kalimantan Utara untuk mengatasinya. Kali ini saya bersama dengan narasumber akan berbincang banyak soal itu. Baiknya kita sapa terlebih dahulu. Bersama saya di sini hadir PIC PDM 01 BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yang juga sekaligus PIC pengelolaan kinerja. Kali ini kita sapa Mas Herlambang Pamungkas SPD. Kali ini saya ingin mengulas lebih banyak nih Mas tentang pengelolaan kinerja yang mungkin di lapangan seringkali masih miskonsepsi terkait pengelolaan kinerja, dan juga kami ingin mengetahui sih sebenarnya seberapa jauh UPT Kemendikbudristek itu menangani dan memitigasi apa yang sudah terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, mungkin yang pertama yang ingin kita bahas terlebih dahulu ya, pengelolaan kinerja ini sebenarnya kan udah sangat krusial ya saat ini, karena melihat guru dan kepala sekolah terus-menerus menggenjot gitu pengerjaan pengelolaan kinerja yang ada di PMM, dan ini adalah hal baru ya, seperti itu. Nah, apakah ada sebenarnya evaluasi lanjutan setelah ada proses rentetan yang telah dilewati pada saat ini? Baik Mbak Tirani, jadi sebetulnya kalau kita bilang baru, bisa dibilang itu baru ya Mbak ya, tapi kalau dibilang lama juga bisa dibilang lama juga. Yang dimaksud baru adalah penggunaan atau pengisian SKP ini yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah ini akhirnya menggunakan aplikasi yang baru, yaitu PMM ya. Sedangkan lama karena sebetulnya itu sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Bedanya hanyalah pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan aplikasi kinerja milik BKN, sedangkan sekarang menggunakan PMM yang sudah dikembangkan oleh Kemendikbud, seperti itu. Mungkin permasalahannya ini bermulai ketika peralihan penggunaan aplikasinya gitu ya, dan mungkin ada beberapa sekarang kan lebih konstruktif ya, dengan guru memilih salah satu indikator dari rapor pendidikan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang mungkin masih membuat guru dan kepala sekolah masih butuh penyesuaian ya. Kalau saya bilang itu penyesuaian ya, karena ini tahun pertama dan ini baru berjalan kurang lebih 6 bulan. Nanti ke depannya pasti akan terus diadakan sosialisasi, kemudian juga mungkin tentunya dari UPT ada sosialisasi, juga pusat juga ada sosialisasi, dan juga BIMTEK supaya memfamiliarisasi penggunaan PMM itu untuk pengelolaan kinerjanya guru dan kepala sekolah, seperti itu. Kalau misalkan saya boleh mengangkat nih, tadi Mas kan soalnya bahas sosialisasi ya. Sebenarnya sosialisasi ini sudah meluas nggak sih, dan dipastikan seluruh daerah itu sudah terjamah, dan apakah ada tools atau alat yang memonitoring hal tersebut? Jadi kalau untuk sosialisasi ya, untuk soft launchingnya untuk pengelolaan kinerja di PMM itu kan, kalau tidak salah itu kita mulai dari akhir tahun ya. Itu awal-awalnya memang yang banyak bersosialisasi adalah dari Balai Guru Penggerak. Nah, sedangkan kita dari BPMP memang tanda kutip baru terlibat lebih besar lagi porsinya itu ketika mungkin 1 atau 2 bulan belakangan ini, ketika melihat dari data saat di awal bulan Mei itu masih banyak sekali guru dan kepala sekolah yang masih belum mengajukan SKP gitu, dan belum melakukan pengelolaan kinerja. Akhirnya
tidak hanya BGP, jadi kita BPMP mencoba untuk bersama-sama ya, tentunya dengan BGP juga untuk melakukan percepatan bagaimana pembuatan SKP-nya dan juga sekaligus memberikan pemahaman di situ, karena biasanya ketika kita melakukan menghubungi guru dan kepala sekolah, banyak hal yang mereka ternyata belum tahu untuk hal-hal yang sangat basic sebetulnya. Nah, itu juga bisa sekalian kita bisa melakukan sosialisasi di situ ya, bahkan lebih privat ya, lebih pribadi, karena kita sosialisasi langsung orang per orang seperti itu. Nah, untuk alat ukurnya sebenarnya dari BPMP dan BGP itu memiliki dashboard ya, seperti itu ya. Untuk dashboardnya itu dari BGP yang dikembangkan oleh Direktorat GTK ya, dari eselon 1 mereka, itu adalah dashboard untuk guru dan kepala sekolah, tapi dia per tahap. Jadi bisa kelihatan misalnya guru sudah dari tahap perencanaan ada berapa orang, terus ada tahap penilaian, misalnya udah penilaian itu berapa orang segala macam. Sedangkan untuk kita dashboard yang ada di kita gunakan itu adalah dashboard yang lebih mengarah kepada kuantitas atau jumlah ya. Jadi ada berapa orang kah kuantitas guru, jumlah dari tahapan-tahapannya? Bukan, tapi dari berapa jumlah guru atau kepala sekolah yang sudah melakukan sudah mengisi SKP gitu, sudah itu ada berapa orang, kemudian juga adakah akun ganda di situ, karena akun ganda pun juga berpotensi masalah ke depannya, walaupun akun ganda itu kemungkinan besar mereka sudah mengisi, tapi memang itu tetap harus kita selesaikan juga permasalahan itu. Berarti dashboard pemantauan antara BGP dan BPMP ini tidak beririsan ya? Menggunakan data yang sama, tapi memang bisa jadi mungkin awalnya BGP itu penekanannya adalah bagaimana melihat proses ya. Jadi kita bisa melihat proses antara setiap jumlah guru dan kepala sekolah di setiap proses, seperti itu kalau yang saya lihat. Kemudian kalau untuk dashboard yang BPMP gunakan itu melihat jumlah guru dan juga kepala sekolah yang belum ya, kita incarkan yang belum gitu. Nah, itu terlihat dari angka per kabupaten, kota, dan di provinsi juga seperti itu. Tadi kan Mas sempat membicarakan soal bahwa guru dan kepala sekolah ini sebelumnya itu mengerjakan pengelolaan kinerja ini tuh di BKN ya. Nah, itu untuk pada saat ini ketika ada pengelolaan kinerja di PMM, itu perlu nggak sih para guru dan kepala sekolah ini melakukan sinkronisasi gitu? Ya, jadi memang untuk ke depan, setelah guru atau kepala sekolah menyelesaikan SKP-nya di BMM, itu mereka memang ada tombol sinkronisasi ya ketika mereka login ke kinerjanya, karena memang nanti untuk mendapatkan angka kredit itu pengajuannya tetap melalui aplikasi kinerjanya gitu. Jadi untuk pengerjaannya segala macamnya sudah di PMM, tapi nanti data itu dialirkan ke kinerja. Nanti itu kan untuk PMM itu kan dibuat 2 periode ya, sedangkan untuk SKP itu kan sebetulnya adalah periode 1 tahun. Nah, nanti itu data itu mengalir adalah gabungan dari 2 periode di PMM. Nah, itulah yang nanti akhirnya bisa dikonversi menjadi angka kreditnya guru atau kepala sekolah itu. Oke, mungkin gini ya Mas ya, kalau misalkan memang seperti itu ya, itu berarti sudah masuk kepada bahan saat UPT Kemendikbudristek itu melakukan sosialisasi ke daerah ya? Ya, jadi memang sosialisasi memang sudah rutin ya kita lakukan gitu, dari memang saat ini lebih banyak melalui daring ya, tapi mungkin diharapkan ke depannya kita bisa lebih banyak menyentuh guru dan kepala sekolah yang memang di region tertentu agak sulit untuk mengakses ya atau mengisi seperti itu. Pada bulan ini tuh sudah sampai pada tahapan mana nih Mas? Untuk untuk bulan ini sebetulnya sudah mulai tahapan penilaian ya. Karena untuk bulan Juli nanti adalah sudah mulai periode kedua, jadi guru dan kepala sekolah guru udah mengajukan pengajuan SKP terbaru ya untuk periode Juli sampai Desembernya, seperti itu. Sebenarnya untuk pengelolaan kinerja ini tuh apakah semua
semua pengguna ini ada perbedaan gitu untuk tahapan-tahapannya atau sama saja? Sebetulnya sama saja semua ya, untuk guru dan kepala sekolah secara umum sama ya tahapannya. Jadi semuanya sama, cuma untuk kepala sekolah memang dimulainya tidak dari Januari tapi dari bulan April, tapi selesainya sama di Juni. Mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan kemarin ya, dari sisi mungkin sistemnya dan juga mungkin konteks-konteks di dalamnya itu. Tapi memang secara umum semuanya sama. Jadi dari kalau SKP pengajuan SKP guru dan kepala sekolah itu kan ada nanti dinilai itu adalah praktik kinerjanya, kemudian juga ada perilaku kerja, ada pengembangan kompetensi, dan juga ada satu lagi itu dokumen akuntabilitasnya. Nah, itu semuanya kepala sekolah pun juga harus mengumpulkan ada 4 variabel itu gitu dalam SKP-nya seperti itu. Oke, dan untuk yang wajib melakukan pengembangan kinerja ini siapa aja sih, Mas? Untuk saat ini yang perlu membuat SKP di PMM itu adalah ASN ya. Oke. ASN. Dan ada beberapa memang yang tidak perlu membuat terlebih dahulu ya. Contohnya memang kayak TU gitu ya. TU itu mereka membuatnya tetap di kinerja seperti itu. Kemudian juga yang swasta, kepala sekolah swasta itu tidak perlu, mungkin tidak mengerjakan itu gitu ya. Nah, selebihnya untuk ASN yaitu PNS dan P3K itu sudah diharapkan mengisi di PMM, sudah mengajukan SKP pengembangan kinerja itu. Dan itu unsur-unsurnya mungkin terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas sekolah juga termasuk ya, Mas ya? Pengawas sekolah dalam hal ini memang terlibat dalam proses penilaian ya. Jadi kan sebetulnya atasan langsung kepala sekolah dalam proses penilaian adalah kepala dinas kan. Tapi tentunya apalagi di wilayah yang sangat padat ya, mungkin kita contoh seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan kepala sekolahnya banyak, kepala sekolahnya banyak. Jika satu kepala dinas harus menilai seluruh kepala sekolah itu mungkin akan repot. Jadi sebetulnya fungsinya pengawas itu adalah membantu kepala dinas untuk melakukan penilaian dan akhirnya adalah memberikan rekomendasi nilai. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pengawas itu tidak berhak ya tanda kutip memberikan nilai, tapi memberikan rekomendasi nilai untuk kepala dinas menilai kepala sekolah itu. Oh iya, Mas, saya mau nanya deh, sebenarnya tuh untuk hal ini kan baru ya. Saya juga belum terlalu familiar dengarnya gitu. Saya juga baru. Oh gitu ya. Sebenarnya ada panduan nggak sih yang diberikan kepada para pengguna ini sebagai bekal mereka gitu untuk mengerjakan sampai dengan selesai? Oh, sebetulnya kalau panduan ya sudah ada dalam bentuk ya disederhanakan dalam satu halaman Linktree itu ya. Linktree itu nanti di situ ada semua panduan substansinya dari untuk guru, kepala sekolah. Dan kemudian juga ada link-link video tahap per tahapnya itu sudah lengkap di situ. Semua pengguna udah dapat tuh, Mas. Dipastikan dapat gitu. Kita meminimalisir bahwa mereka tuh mengalami kendala gitu ketika mereka mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM. Ya, memang kendalanya adalah memang ketika kita share untuk Linktree-nya mungkin dari beberapa guru atau kepala sekolah tidak sempat mengklik dan untuk melihat lebih detail ya, karena kalau saya lihat setiap materi yang ada di halaman Linktree-nya itu semuanya lengkap dan diberikan informasi tahap per tahap, bahkan ada juga contoh-contoh video ketika mereka melakukan pengajuannya terus seperti apa. Itu lengkap tuh, Mas ya, lengkap, dari awal sampai Jadi akhir. Mungkin diharapkan mungkin Bapak Ibu guru, kepala sekolah silakan buka nanti Linktree-nya dan itu diupdate secara berkala, Mbak. Jadi itu tidak statis gitu ya, yang materi misalnya dari Desember akan terus begitu. Jadi setiap ada perubahan, karena kebijakan itu kan dinamis ya, karena ini ada hal yang baru pasti ada kemungkinan perubahan itu nanti akan update di halaman itu. Jadi nanti apa yang ada yang terbaru nanti akan terupdate juga di situ. Bapak Ibu semua mungkin bisa dipantau terus gitu kan jika ada pembaruan seperti itu. Mungkin bisa menjawab nih, Mas, kondisi geografis yang ada di Indonesia kan tidak semua daerah ini nih ramah oleh jaringan ya. Ada beberapa daerah yang mungkin berada di remote
area, blank spot dan sebagainya. Apalagi di Kalimantan Utara kita tahu sendiri gitu, beberapa kabupaten kota di satu titik atau beberapa spotnya itu tuh masih sangat terkendala oleh jaringan gitu. Dan ini kan basisnya adalah digital ya Mas ya. Bagaimana kemudian UPT Kemendikbudristek bisa membantu gitu para pengguna ini sampai dengan merampungkan pengisian pengelolaan kinerja dengan batas waktu yang sudah ditentukan gitu. Apakah ada tindakan khusus gitu yang diintervensi oleh Kemendikbudristek terkait hal ini gitu? Karena ini baru merupakan hal yang baru dan memang tadi Mbak Tirani sudah sampaikan ya, kini berbasis dengan digital dan membutuhkan koneksi internet ya. Jadi memang untuk periode pertama ini sebetulnya kalau Mbak Tirani melihat dashboardnya yang disampaikan di yang BPMP biasa gunakan, itu ada checklist daerah 3T atau tidak. Nah, dari itu bisa ya Mas? Ya, jadi sebetulnya untuk daerah 3T memiliki kendala geografis, kendala internet dan segala macamnya, itu masuk pengecualian untuk pengisian lewat PMM dulu. Gitu. Betul. Jadi memang dari informasi terakhir yang saya dapat ya kemarin, kebetulan habis BIMTEK bersama tim pusat, memang disampaikan dikecualikan dulu untuk sementara. Jadi guru dan kepala sekolah itu silakan menggunakan cara yang sebelumnya mereka biasa gunakan. Jadi mungkin jika sebelumnya kan pasti mereka tetap mengisi SKP kan. Karena itu kan mengisi SKP ini bukan hal yang baru. Yang baru itulah mengisi di PMM-nya gitu kan. Ya, jadi yang masuk 3T atau ada kendala-kendala geografis itu silakan menggunakan apa yang sebelumnya mereka lakukan. Bisa mereka melakukan di kinerja mereka silakan gitu kan. Nah itu. Sedangkan yang lagi dicoba atau mungkin yang lebih ditekankan untuk periode pertama atau tahun pertama ini adalah yang mereka guru dan kepala sekolah yang di data itu cukup mampu untuk mengakses PMM itu gitu, untuk mengisi seperti itu. Berarti bukan sesuatu yang important things gitu for all users jadinya? Sebetulnya mengisi SKP itu adalah kewajiban ya. Jadi yang penting adalah mengisi SKP-nya. Nah, tapi tidak diwajibkan di PMM? Ya, saya nggak bisa bilang tidak wajib ya, tapi mungkin ada sedikit dispensasi lah kalau saya tangkap ya, bahwa untuk tahun pertama ini yang masih dikembangkan ini tidak apa-apa gitu yang daerah 3T ini tidak menggunakan PMM dulu gitu kan, tapi tidak menggugurkan kewajiban mereka mengisi SKP seperti itu. Jadi yang pentingnya adalah mengisi SKP-nya. Nah, ada juga kan beberapa daerah yang mungkin memiliki aplikasi daerah sendiri untuk pengisian, dan jika memang ada daerah 3T-nya ya mungkin guru dan kepala sekolahnya menggunakan aplikasi itu gitu sementara gitu kan. Sampai nanti mungkin ada mungkin regulasi selanjutnya yang memungkinkan semuanya nanti bisa mengakses dan mengisi di PMM itu gitu. Berarti ini salah satu upaya Kemendikbudristek ya untuk meredakan isu-isu yang katanya disinyalir pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini menyulitkan gitu bagi para pengguna. Ya, mungkin kerasa sulit karena belum menyelami langsung gitu ya, karena kalau misalnya sudah melihat panduannya, kemudian juga saya pun sudah pernah mengisi ya, walaupun saya bukan guru, saya sudah pernah mengisi karena diberikan akun demo ya. Nah, itu sebetulnya cara pengisiannya tidak rumit, bahkan untuk menurut saya mungkin guru-guru yang sudah senior gitu ya, karena kebanyakan itu adalah berbentuk pilihan. Jadi bukan satu kolom itu semuanya mengisi segala macam gitu ya. Jadi sudah disederhanakan untuk mengisi subindikatornya juga tinggal ada menu drop down gitu kan, mereka tinggal isi apa yang mereka pilih, kemudian juga semua menu-menu yang perlu misalnya diisi itu sudah ada di halaman berandanya, sudah terlihat gitu. Jadi dengan sedikit membaca panduannya mungkin, atau mungkin melihat video tutorialnya, saya pikir tidak terlalu rumit sih Mbak. Ya, nanti
mungkin yang kerasa rumit karena belum melihat secara langsung gitu. Karena pada saat pengisiannya itu justru banyak yang disederhanakan gitu. Berarti hal itu yang paling sering dikeluhkan oleh para pengguna ya Mas ya? Ya. Padahal sebenarnya sudah ada panduannya ya? Ada panduannya. Jadi hal ini kan memang kalau ngelihat kalau kita menyikapi hal yang baru mungkin orang-orang bisa berbeda ya. Ada yang itu merasa itu hal, ada yang ingin dipelajari, ada yang juga merasa capek gitu ya mungkin ya. Mungkin ngerasa capek aplikasi apa lagi ini dan atau ada juga mungkin yang miskonsepsi dari beberapa guru ya, dianggapnya bahwa dengan adanya pengisian pengelolaan kinerja di PMM ini mereka harus mengisi 2. Jadi setelah mengisi PMM BKN, juga yang kinerja pemilik BKN juga mengisi lagi gitu. Ya, padahal itu adalah hal yang keliru karena nanti mereka saling bertukar data gitu ya. Mungkin tinggal ada tombol untuk sinkronisasi dan sudah selesai gitu. Itu. Berarti pengecualian tadi kan seperti yang di daerah 3T itu mengisi di BKN ya, kinerja BKN. Kemudian kalau misalnya sudah mengisi di sana tidak perlu lagi mengisi yang di pengelolaan kinerja di PMM ya Mas ya? Betul, itu kalau memang yang mereka masih kayak tadi tenaga TU ya, itu kan masih di kinerja, itu mereka masih mengerjakan di kinerja saja, tidak perlu di PMM. Mungkin kedepannya kita nggak tahu ya nanti periode 2 seperti apa, belum ada informasi juga gitu ya. Apakah nanti TU dan yang lain itu sudah mengisi PMM periode 2, cuma sepertinya masih berlanjut sih ya untuk tahun ini ya, sampai detik ini ya. Yang sering dikeluhkan selain itu apa sih Mas? Ya mungkin ini ya, karena tidak terbiasa menggunakan aplikasi mungkin ya, itu yang mungkin juga bisa menjadi kendala dan akhirnya membuat guru mungkin atau kepala sekolah merasa ini sulit gitu ya. Padahal ini semuanya kan sebenarnya sudah disederhanakan. Memang butuh butuh waktu memang ya. Saya rasa kalau kita bisa guru bapak atau ibu guru menyediakan waktu ya barang 1 jam gitu kan, saya rasa tidak ada lagi keluhan susah gitu ya, dan ini tuh kebanyakan memang berupa pilihan-pilihan gitu kan. Dan memang yang perlu ditekankan juga dalam pengelolaan kinerja ini adalah banyaknya diskusi gitu. Jadi ini alat pengelolaan kinerja di PMM ini kan sebuah alat aja gitu. Jadi banyak sekali proses diskusi di situ. Jadi antara guru dan kepala sekolah nanti banyak diskusi, seperti diskusi tindak lanjutnya seperti apa, nanti saat observasi seperti apa itu, atau penentuan jadwalnya seperti apa yang mau subindikator yang ingin dipilih guru seperti apa untuk mereka kembangkan di periode ini gitu. Itu kan banyak diskusi di situ. Itu kan tidak hanya, jadi kita tidak berinteraksi dengan tanda kutip benda mati gitu ya dengan aplikasi saja. Jadi sebetulnya dari setiap tahapan itu banyak diskusi di situ gitu. Dan ini sudah sampai di tahap penilaian ya? Untuk bulan Juni ini sebenarnya sudah masuk penilaian gitu. Nanti untuk masuk di bulan Juli itu apakah ada tahapan yang baru atau bagaimana Mas? Ya, jadinya karena untuk pengelolaan kinerja di PMM ini kan ada dibagi jadi 2 periode ya. Jadi setelah selesai tahapan pertama ini Januari sampai Juni untuk guru ya, nanti akan dimulai periode kedua. Nah, periode kedua ini sama semua, guru nanti mengajukan lagi perencanaan kinerjanya seperti apa, memilih lagi indikatornya indikatornya dari subindikatornya atau apa seperti itu. Mereka nanti ada diskusi lagi, menentukan nanti jadwal observasinya dan segala macam itu nanti ada lagi. Kemudian nanti di akhir tahun di Desember itu dari 2 periode itu nanti akan menjadi data yang akan dialirkan ke BKN menjadi SKP yang bisa dikonversi untuk menjadi angka kreditnya seperti itu. Oh gini Mas, saya mau menyimpulkan sedikit kali ya. Kalau misalkan ini sebagai aplikasi pengelolaan kinerja yang nantinya akan permanen dikerjakan oleh para guru dan kepala sekolah dan unsur-unsur lainnya itu, apakah nanti tetap akan ada aplikasi BKN gitu sebagai alternatif
bagi para guru dan kepala sekolah yang ada di daerah 3T, atau nanti akan jadi satu kesatuan aja di aplikasi PMM? Tentunya ini yang lebih tahu pastinya nanti kebijakan di pusat ya sebetulnya Mbak ya. Kalau sejauh ini yang saya ketahui adalah memang ada dispensasi saja gitu ya dari yang mereka yang memang terkendala gitu. Tapi memang kalau misalnya kalau kita mau melihat keseragaman ya, tentunya semua guru diharapkan nanti menggunakan PMM gitu ya. Nanti mungkin bagaimana caranya, mungkin ada cara-cara tertentu gitu ya, atau mungkin ada cara supaya bisa diakses online dan akhirnya seperti mungkin kayak semi online gitu ya. Nanti memilih-milihnya offline, kemudian tinggal kirim data seperti kayak AN gitu ya, seperti itu kan. Ada yang semi online gitu. Kita belum tahu ya kayak gimana. Cuma untuk periode pertama ini memang masih beberapa unsur itu masih mendapatkan dispensasi gitu. Dan untuk aplikasi kinerja sendiri kan memang untuk aplikasi untuk manajemen ASN ya. Jadi semua tidak hanya Kementerian Pendidikan tapi seluruh kementerian segala macam kan nanti SKP-nya nanti berarah ke sana gitu kan, seperti itu. Karena tentu kalau misalkan ini akhirnya menjadi aplikasi yang tunggal gitu ya, tidak ada lagi aplikasi BKN, hanya pengerjaan pengelolaan kinerja yang ada di PMM saja, berarti kan ada konsekuensi nih yang diberikan kepada para pengguna kita ketika mereka tuh tidak merampungkan pengisian ini sampai dengan selesai gitu. Apakah nanti kemudian ada konsekuensi jangka pendek atau jangka panjangnya, kan tentu pasti ada sosialisasi kembali gitu dari Kemendikbud. Ya. Jadi sebetulnya ya kalau namanya kita menggunakan membuat SKP ya, itu kan dan kita membuat SKP dan akhirnya nanti terlaksana, itu kan adalah bukti bahwa kita sebagai ASN kita melakukan sesuatu gitu ya. Karena kita kan tidak bisa mengklaim saya sudah bekerja gitu kan. Nah, selain hanya bukti klaim saja itu kan tidak cukup, sedangkan perlu segala sesuatu kan basis data ya. Bukti kalian sudah bekerja apa, nah itu kan nanti terlihat gitu ya apa gitu di situ. Jadi saya rasa memang SKP ini memang harus tetap diisi gitu ya. Konsekuensinya apa? Ini kan bukti kayak kebutuhan ASN itu sendiri sebetulnya untuk peningkatan karir ya. Nanti mendapatkan hak kredit dan segala macam. Jika memang tidak mengisi, dari informasi terakhir tidak pernah ada informasi bahwa sanksi segala macam gitu ya. Kalau dari BIMTEK yang saya ikuti terakhir gitu ya. Tapi tapi lebih kepada ASN sendiri yang akhirnya nanti rugi ya gitu ya. Karena nanti untuk peningkatan karir mereka dan segala macam kan jadi terhambat gitu kan. Itu. Terus apa sih Mas perbedaan dari pengelolaan kinerja yang ada di PMM dan juga yang ada di BKN? Kalau yang di PMM ini kan sudah khusus ya dari Kemendikbudristek gitu ya. Jadi di sini untuk indikator-indikator dalam pengisian SKP-nya sendiri sudah menggunakan indikator dengan basis dari rapor pendidikan sekolah gitu kan. Jadi sudah mulai kena gitu loh. Dan misalnya dari guru itu kan mereka pakai indikator D1 ya. D1 tentang praktik pembelajaran. Nah, itu bagian-bagian situ yang masih lemah dan perlu diperbaiki. Jadi semuanya itu sudah basis data gitu kan. Nah, itu yang mungkin baru gitu dan kepala sekolah pun sama, dia mau memilih indikator dari D3 gitu ya, kepemimpinan instruksional atau kepemimpinan pembelajaran. Jadi apa yang ditingkatkan itu diharapkan karena berbasis data nanti hasilnya bisa berdampak lebih signifikan untuk sekolah itu gitu. Karena kan basisnya dari rapor pendidikan sekolah mereka gitu kan. Berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Betul. Mas, mungkin ini kita bisa kali ya, untuk sesi ini kita menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali masuk gitu. Biasanya ada keluhan dari para pengguna terkait dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Jadi seperti akun ganda atau kemudian tidak ada memiliki akun belajar.id, tapi lebih banyak tuh terkait dengan akun ganda nih Mas. Apakah kemudian ketika para pengguna ini memiliki akun ganda itu akan menjadi problem ke depannya?
Ya, jadi kan untuk kalau dari dashboard BPMP itu kan memang ada tab tersendiri mengenai akun ganda gitu ya. Setelah tim BPMP gitu ya menghubungi guru dan kepala sekolah gitu. Jadi yang dimaksud akun ganda memang kebanyakan mereka sudah mengisi gitu, sudah mengisi SKP-nya. Cuma itu terdeteksi ganda karena mereka terutama guru ya itu mereka mutasi dalam periode di Januari sampai Juni itu gitu. Nah, yang mungkin agak berbahaya ya, tanda kutip agak berbahaya adalah banyak kasus yang misalnya seorang guru ini berada di sekarang existingnya dia berada di jenjang SD gitu kan ya. Tapi sebetulnya dia misalnya mutasi dari SMP gitu kan. Nah, guru itu mengisi SKP menggunakan akun SMP-nya karena mereka belum dapat akun SD ya. Mungkin operatornya belum mengajukan atau segala macam atau lain halnya. Jadi guru itu guru SD, tapi dia menggunakan akun belajar jenjang SMP-nya dia untuk mengajukan pengolahan kinerja, mengajukan SKP gitu kan. Mereka guru itu sudah terdeteksi berada di sekolah itu, jadi yang menilai SKP-nya guru tersebut tetap kepala sekolahnya yang di SD gitu ya. Nah, tapi permasalahannya dia menggunakan akun SMP. Nah, khawatirnya ke depannya jika memang ada kebijakan karena kemarin ada kebijakan jika akun sudah terlihat tidak terpakai gitu ya karena statusnya kan dia sudah tidak bersekolah, tidak mengajar di sekolah SMP itu ya. Itu takutnya nanti dihapus gitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa disarankan ya. Jadi guru tersebut meminta operator di sekolah di SD-nya itu ya, sekolah sekarangnya untuk mengajukan akun belajar di jenjang SD-nya gitu. Jadi itu cenderung lebih aman lah karena tidak ada karena kebijakan akun belajar ini kan dari waktu ke waktu dinamis berubah-berubah gitu ya. Kemarin yang memang sudah di Dapodik sudah tidak ada datanya di sekolah tersebut, maka akan dihapus gitu akunnya gitu. Nah, guru tersebut sudah di SD, berarti kan di Dapodiknya sudah hilang gitu kan. Tapi kan akun belajar SMP-nya masih hidup gitu ya dan dipakai sebetulnya gitu ya. Nah, nanti dikhawatirkan nanti periode pertama aman gini ya. Periode keduanya nanti mereka mengisi takutnya lagi di proses setengah pengisian tiba-tiba dihapus gitu, atau ini kan menghindari hal terburuk ya. Walaupun nanti Pusdatin pasti ada juga kebijakan-kebijakan tertentu dengan melihat aktivitas akunnya misalnya terakhir online-nya kapan segala macam. Tapi untuk lebih amannya, untuk guru-guru yang mirip kasusnya seperti itu, lebih baik meminta bantuan operatornya untuk mengajukan akun belajar buat jenjang mereka sekarang mengajar gitu. Nanti bisa mereka pakai di periode 2 seperti itu sih. Nah, jadi rata-rata kemunculan akun ganda itu biasanya dari mutasi. Guru juga untuk kepala sekolah juga biasanya mutasi ya dari guru misalnya menjadi kepala sekolah, dan itu beda sekolah gitu kan. Nah, berarti untuk status akun ganda ini tidak hanya terbatas pada perpindahan jenjang saja, tetapi juga pada perpindahan jabatan juga turut menjadikan para pengguna itu tuh berstatus akun ganda. Iya. Oke. Ya, walaupun secara umum ketika semua tim BPMP turun gitu ya menghubungi sekolah-sekolah, menghubungi guru, menghubungi kepala sekolah, itu rata-rata mereka sudah mengisi, tapi memang kondisinya unik gitu ya. Atau juga yang kebalikannya, guru SD terus sudah pindah ke SMP gitu kan. Guru itu masih menggunakan akun SD untuk pengajuan pengolahan kinerjanya, dan yang menilai sudah di kepala sekolahnya sekarang gitu kan, tapi masih memakai akun lama. Itu kan nanti khawatir saja gitu ya. Kami mungkin lebih baik mencegah gitu ya, mencegah tiba-tiba nanti hilang gitu kan, karena beberapa juga ada kasusnya memang yang sudah tidak aktif kan dihapus gitu kan akunnya. Berarti memang akun belajar ID ini ketika tercatat itu sudah lama tidak dipakai, itu akan dinonaktifkan. Betul, karena untuk menghindari penyalahgunaan ya. Jadi kalau bisa untuk pada saat ini itu dipastikan para pengguna ini menggunakan akun belajar ID pada sesuai jenjangnya. Ya, pada yang saat ini mereka kondisinya. Oke, seperti itu. Nah, untuk seluruh variabel pengolahan kinerja ini apakah dinilai sih, Mas? Ya, jadi kan sudah memang sudah
di sistemnya adalah untuk variabel pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah itu kan ada praktik kinerjanya, ada perilaku kerja, ada pengembangan kompetensi, dan juga ada dokumen akuntabilitas. Jadi yang maksud dinilai itu adalah di variabelnya praktik kinerjanya yang nanti mereka observasi dari data dari subindikator dari rapor pendidikan tuh yang mereka sudah pilih itu dinilai oleh kepala sekolah, dan juga perilaku kerjanya itu dinilai juga. Nah, untuk pengembangan kompetensi itu adalah statusnya adalah dipertimbangkan. Jadi jika memang nanti guru itu aktif ya, misalnya ada di aplikasi itu ada pilihan gitu, dia sering melakukan pelatihan atau gimana, atau misalnya guru tersebut sudah memiliki sertifikat guru penggerak gitu misalnya, itu mendapatkan poin yang cukup tinggi gitu ya. Poin beda dengan ini ya, bukan maksudnya konversi JP ya atau angka kredit ya, berbeda, tapi ini bentuknya poin, dan itu poin itu maksudnya bukan angka kredit gitu. Nah, itu nanti tinggal dipilih dipilih sesuai apa yang mereka lakukan. Kemudian tentunya ada pembuktian ya, misalnya guru tersebut memilih pernah mengikuti atau sudah lulus dari guru penggerak, tentu dibuktikan dengan sertifikat guru penggeraknya gitu kan, seperti itu. Dan itu akan memengaruhi poinnya gitu ya. Semakin tinggi poin akan berdampak pada apa nih Mas? Tentu kan penilainya kan nanti ada tandanya adalah guru tersebut aktif gitu ya, memiliki meningkatkan kompetensinya gitu kan. Nah, untuk variabel yang selanjutnya itu dokumen akuntabilitas, itu sebetulnya adalah dokumen yang tidak perlu dibuat ulang gitu, karena itu kan dokumen seperti dokumen-dokumen persiapan pembelajarannya guru gitu kan. Itu kan sebetulnya memang sudah ada dan sudah harus dibuat kan. Nah, itu tinggal dikumpulkan saja. Jadi perilaku kerja dan praktik kinerja dinilai, pengembangan kompetensinya adalah untuk dipertimbangkan, sedangkan dokumen akuntabilitasnya itu untuk dikumpulkan gitu. Jadi semuanya memang diisi gitu ya, tapi yang memang statusnya langsung dinilai adalah praktik kinerja dan perilaku kerjanya guru tersebut, kepala sekolah. Berarti para user ini untuk mencapai persentase 100 itu harus merampungkan seluruh tahapan sampai dengan dokumen akuntabilitas dikumpulkan gitu ya Mas ya. Oke, baik. Dan Mas tadi menyambung bahwa semua variabel ini perlu dirampungkan. Nah, terus pada saat ini di Provinsi Kalimantan Utara itu udah sampai pada tahapan mana nih? Apakah semuanya sudah merampungkan atau masih ada yang belum selesai, Mas? Ya, memang kalau untuk data yang terakhir ya, terakhir itu memang di Kalimantan Utara itu masih ada 4 sekolah yang statusnya belum mengajukan, gitu kan. 4 sekolah ini by name? By name. Kemudian juga untuk gurunya kalau tidak salah ada 40. Gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang memang statusnya dia ada di 3T ya. Nah, itu sudah sempat saya tanyakan juga. Jadi memang sebetulnya di beberapa region ya, terutama kayak contoh Kecamatan Krayan gitu kan ya, itu kan memang saya pernah tanyakan, kemarin ditanyakan ke pusat, bahwa memang sebetulnya yang di daerah yang kesulitan di daerah 3T itu memang tidak wajib ya, tadi yang sudah disampaikan, tidak wajib menggunakan payment terlebih dahulu, menggunakanlah cara yang sebelumnya mereka lakukan gitu kan, seperti itu. Dan itu mungkin kebanyakan 40 guru itu memang kebanyakan terkendala di jaringan gitu kan. Entah nanti ke periode keduanya seperti apa. Tentunya untuk dari sisi yang belum itu ya, guru dan kepala sekolah ini tentu ya mereka tetap harus mengisi SKP gitu ya. Dan juga nanti yang sudah nanti kan mempersiapkan untuk periode selanjutnya seperti itu. Ya, diharapkan sih nanti untuk periode kedua ini semuanya nanti sudah bisa mengisi gitu kan ya. Karena memang itu kan untuk kepentingan guru dan kepala sekolah itu sendiri gitu kan. Dan juga harapan dari Kemendikbudristek ini dengan ada pengelolaan kinerja ini kan, karena berdasarkan rapor pendidikan di sekolah tersebut gitu ya, peningkatannya lebih berasa, dampaknya lebih berasa untuk sekolah tersebut seperti itu. Berarti tadi boleh saya mengulang 40
guru dan 4 kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini sudah dipastikan bahwa mereka itu di daerah 3T. Jadi mereka dapat dispensasi gitu ya Mas untuk saya belum bertanya seperti itu ya. Jadi memang kalau dari hasil apa yang teman-teman BPMP kan itu terpisah di beberapa kabupaten ya. Itu memang terkendalanya adalah di jaringan gitu. Terkendala di jaringan. Nah, mungkin yang perlu ditindaklanjuti dari sisi gurunya adalah tentunya tetap harus mengisi gitu ya. Bagaimana caranya? Pastinya kan di tahun-tahun sebelumnya mereka pun mengisi, kan pasti mereka kan mengisi gitu ya. Nah itu guru tetap diharapkan mengisi, entah mungkin ada cara lain seperti cara sebelum seperti apa disilahkan gitu dikerjakan gitu. Nah mungkin dari sisi dashboardnya itu nanti mungkin kami akan berdiskusi lebih lanjut gitu ya, karena memang dari wilayah yang dimasukkan 3T dengan yang tidak itu ada yang berdampingan gitu ya. Jadi misalnya Krayan gitu ya. Krayan itu kan ada Krayannya, ada Krayan Timur gitu ya, ada Krayan Barat gitu kan. Jadi ada beberapa kecamatan itu kan dimasukkan ke dalam 3T, jadi nggak muncul datanya mereka. Sedangkan ada juga yang datanya muncul dan kita akhirnya hubungi dan permasalahan di jaringan itu nanti bagaimana gitu ya, apakah nanti yang sulit-sulit itu nanti akhirnya tidak di periode 2 ini nanti didispensasikan atau gimana, atau akhirnya tetap diarahkan mengisi PMM. Itu nanti kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut lah dengan tim di pusat seperti apa gitu kan. Kira-kira Mas untuk periode selanjutnya nih apakah toolsnya akan tetap sama atau bakal ada fitur tambahan nih? Mungkin kalau dari intinya ya, kalau dari menu-menu intinya atau variabel-variabelnya akan tetap sama ya dari 4 itu ya. Praktik kinerja, pramuka kinerja, pengembangan kompetensi dan dokumen akuntabilitas itu tetap ada. Mungkin lebih kepada penyempurnaan ya, karena terus dikembangkan dan memang beberapa fitur itu ketika dicoba masih bermasalah ya. Dan juga kemarin itu dari tim pengembang juga bilang akan menambahkan beberapa fitur yang tentu kita nanti seperti apa gitu ya. Diharapkan menu-menu fitur-fitur tambahan itu akan memudahkan guru dan kepala sekolah, lebih memudahkan lagi, lebih menyederhanakan lagi dalam mungkin pengisian, atau kita tunggu saja mungkin Mbak, mungkin di periode 2 ini pasti akan ada sosialisasi lebih lanjutnya seperti itu. Mungkin Mas ini yang terakhir deh, bisa diberikan informasi segar nih kepada para pengguna yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana kemudian mereka ketika mengalami sebuah kendala, apa yang dilakukan oleh Upet Kemendikbudristek untuk membantu mereka gitu. Baik, gini Mbak, untuk guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, jika memang memiliki masalah atau kendala, jangan ragu, jangan bingungnya disimpan sendiri gitu ya. Silakan menghubungi kami di BPMP atau misalnya di BGP, karena kami berdua Ibu PT, BGP dan BPP ini bersama-sama gitu ya. Bersama-sama bertujuan untuk mensukseskan atau ya implementasi atau penggunaan pengelolaan kinerja ini di PMM. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin sudah simpan kontaknya siapa di BPMP atau di BGP, silakan hubungi gitu ya. Jadi jangan dibiarkan jadi tidak diisi gitu Bapak Ibu ya. Jadi tetap diisi, jika bingung segera tanyakan gitu. Karena di BPMP sendiri kan ada ULT-nya ya. Ada ULT-nya, kemudian juga ada tim perwaliannya. Jadi sudah terfokus gitu. Jadi memang Ibu misalnya ada kenal perwalian dari BPMP wilayah mana, siapa gitu kan, silakan hubungi, nggak usah ragu gitu kan. Insya Allah kami akan bantu semaksimal kami gitu.
Dan ini juga mungkin informasi terbuka gitu bagi para pengguna yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, bahwa BPMP Provinsi Kalimantan itu menyediakan beberapa platform sosial media yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai wadah diskusi dan juga konsultasi. Dan kami tidak menutup ruang gitu untuk bisa bertanya lebih jauh terkait dengan hal-hal atau kendala yang Bapak Ibu alami yang ada di daerah. Seperti itu ya Mas ya. Dan mungkin kita bisa perkenalan sedikit tentang sosial media yang sudah dikembangkan dan juga dikelola oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri, seperti Instagram, Facebook, dan juga ULT, WhatsApp ULT gitu Mas. Jadi kami juga punya WhatsApp ULT secara online gitu, yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang ada di daerah sebagai ruang untuk diskusi dan juga konsultasi. Mungkin seperti itu Mas. Jika ada tambahan lagi terkait dengan informasi seputar pengelolaan kinerja yang ada di PMM nih Mas. Mungkin bukan tambahan tapi ini ya, ajakan ya untuk Bapak Ibu dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, silakan, ini adalah sistem yang baru gitu ya, sistem yang baru, menggunakan aplikasi yang baru, silakan dicoba gitu ya, dicoba diisi. Karena ini kan tentu demi kepentingan Bapak Ibu semua. Kemudian juga jika memang ada kesulitan, sudah banyak sekali panduan yang bisa dipakai, bisa dilihat, dipelajari, baik itu secara teks gitu ya, maupun secara video. Jika memang masih kebingungan juga, UPT di Kemendikbudristek di Kalimantan Utara, BPMP, kami dan juga rekan-rekan BGP siap membantu Bapak Ibu semua untuk mengatasi kendala dalam pengisian pengelolaan kinerja atau SKP Bapak Ibu semua. Diharapkan nanti di periode kedua mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengisi tanpa ada kendala dan Kalimantan Utara bisa 100% mengisi pengelolaan kinerjanya atau SKP-nya di aplikasi PMM. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik Sobat Pendidikan, mungkin pada episode kali ini kita cukupkan. Nanti mungkin ketika Bapak Ibu yang ada di daerah punya pertanyaan lebih jauh, lebih detail, disilahkan, kami tidak menutup ruang. Kami memiliki beberapa platform yang Bapak Ibu bisa gunakan seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan juga WhatsApp ULT, baik itu yang secara umum dan juga secara pribadi. Bapak Ibu bisa japri kepada kami untuk membuka ruang diskusi dan juga konsultasi jika Bapak Ibu memiliki kendala atau masalah terjadi di daerah. Kita cukupkan pada episode pada hari ini. Saya Tirani. Saya Herlambang Pamungkas. Kami pamit undur diri. Nantikan kami pada episode berikutnya di podcast Ngadu Melundo BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.